Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara dan adik-adik semuanya ya. Kita bersyukur kepada Allah, kita bertemu kembali dengan Ramadan, dengan bulan puasa. Jangan mikir kapan hari raya ya kan. Belum kerja, belum mulai puasa sudah pikir kapan hari raya ya. Alhamdulillah, dan alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan puasa yang pertama, dan syukur juga bahwa semua umat Islam yang ada di Indonesia dapat menjalankan serentak mulai hari ini, dan sudah diawali dengan sholat tarawih kemarin atau tadi malam ya. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan hidayah dan karunia-Nya dan umur dan kesehatan yang dengan karunia itu semuanya kita hari ini juga bisa sama-sama sholat berjamaah Isya dan akan melanjutkan tarawih untuk pada malam hari ini. Ayat yang biasa dikumandangkan, dan saya pertama membaca karena dapat giliran untuk yang pertama. Ayatnya apa biasanya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita akan mendengarkan ayat ini nanti dibaca terus oleh penceramah sepanjang bulan Ramadan. Nah, ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW oleh Allah melalui malaikat Jibril di tahun kedua Hijriah. Ya, di tahun kedua Hijriah, yaitu 2 tahun setelah Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Artinya apa ayat ini? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian puasa ya, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka tahun kedua Hijriah itulah sebagai tahun awal disyariatkannya kewajiban berpuasa. Yang berpuasa ini kemudian dijadikan rukun Islam. Rukun Islam keberapa? Syahadat, sholat, terus zakat, puasa. Puasa itu rukun Islam keempat. Kalau kita lihat artinya, kita tadi mendapatkan bahwa kewajiban puasa ini juga sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu atau sebelum kita. Memang jadi puasa itu para rasul itu yang diturunkan oleh Allah ke atas muka bumi sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga membawa ajaran di Allah, di antaranya adalah ajaran kewajiban sholat, kewajiban puasa selain sholat ya, dengan syariat yang ada. Jadi puasa sebagaimana ayat tadi sebutkan, puasa ini tidak hanya diwajibkan kepada kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, tapi juga diwajibkan Allah untuk umat-umat sebelum kita, kita ini, yaitu umat para nabi dan para rasul yang didatangkan oleh Allah ke umat manusia sebelum nabi kita. Bahkan puasa itu juga merupakan ibadah ataupun amalan-amalan yang ada dan kewajiban-kewajiban ada di agama-agama lain. Kalau agama Kristen itu ada puasa juga, mereka wajib ya. Namanya puasa Prapaskah. Nah, itu
Mereka dari Rabu kemudian sampai Jumat Agung ya, itu harus puasa. Nah, itu di agama Kristen. Kalau di agama Hindu itu ada namanya puasa upawasa, itu untuk agama Hindu. Agama Buddha juga demikian, ada kewajiban berpuasa. Namanya puasa atasila, itu puasa yang dilakukan setelah zuhur gitu ya, setelah pertengahan hari, di saat matahari di atas persis gitu ya, mereka mulai puasa. Kemudian puasa sampai nanti tenggelam matahari. Nah, itu juga puasa. Jadi puasa ini diwajibkan Allah kepada para rasul yang didatangkan oleh Allah, dan diwajibkan kepada masing-masing umatnya, demikian juga kepada kita. Kalau kita lihat ayat, ujung ayatnya apa? La'allakum tattaqun, itu merupakan tujuan. Apa artinya? Agar kita semuanya dapat menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini tujuan. Tujuannya itu yang manfaatnya dengan tujuan itu untuk kita sendiri sebagai individu maupun sosial, masyarakat. Jadi manfaat daripada puasa atau ibadah-ibadah di dalam Islam itu tidak untuk Allah. Allah itu tidak perlu manfaat dari manusia. Allah itu sudah maha kaya, maha agung, maha bijaksana, maha segala-galanya, maha penguasa, tidak memerlukan apapun dari kita. Kalau ada kewajiban-kewajiban berupa ibadah, itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita semuanya, baik secara individu maupun masyarakat. Kalau di dalam sholat dinyatakan bahwa apa? Sholat itu diwajibkan adalah untuk mencegah kita supaya jauh dari kemungkaran. Atau bahkan para ahli pun sudah meneliti gerakan-gerakan di dalam sholat itu ada manfaatnya dan memiliki manfaat kesehatan dan sebagainya ya, macam-macam. Demikian juga puasa. Puasa ini manfaatnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah ya. Allah tidak memerlukan apapun dari kita sebagai hambanya. Ya, puasa menurut ahli kesehatan ada untuk apa? Untuk diet, ya kan? Ada juga puasa untuk apa? Menahan apa? Ini menetralisir kolesterol, ya kan? Ada juga kalau mahasiswa puasa biasanya untuk ngirit supaya nggak habis banyak, ya kan? Ngirit. Itu mahasiswa saya itu rajin puasa Senin Kamis gitu ya. Karena apa? Karena ingin ngirit. Jadi manfaat daripada puasa diantaranya selain kita beribadah gitu ya, nah untuk ngirit ya. Sekali lagi manfaatnya macam-macam. Kalau puasa ini bisa manfaatnya untuk tadi katanya untuk diet, untuk ngirit apa ya. Kemudian juga untuk apa? Disiplin waktu, kapan kita harus bangun, kapan kita harus sahur ya. Demikian juga manfaatnya untuk apa? Untuk empati, di mana kita bisa merasakan kalau kita nggak makan seperti orang yang berketepatan tidak mampu untuk makan secara rutin, ya kan? Nah, itu semuanya manfaat. Tapi manfaat-manfaat itu semuanya bukan merupakan tujuan utama daripada ibadah puasa. Karena tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, sebagai agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa? Bertakwa itu artinya kita supaya menjadi orang yang betul-betul keimanannya kepada Allah, menjalankan semua amalan-amalan dan ajaran-ajaran dan perintah-perintah Allah, dan kemudian apa? Menjauhi semua larangan-larangan Allah. Itu utamanya. Kalau tadi adalah aspek lainnya ya, seperti untuk ngirit, untuk itu aspek lain ya. Tapi ini untuk menjadikan kita betul-betul memahami betul-betul sebagai makna ibadah yang berarti al-khudu'u wal inqiyad, kepatuhan yang total dan sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Dan itu adalah kewajiban kita ya, kewajiban kita yang manfaatnya adalah untuk kita semuanya. Kita akan mendengar nanti ceramah-ceramah di sini ya tentang keutamaan dan sebagainya tentang Ramadan. Yang intinya bahwa Allah menjanjikan, ada banyak janji di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah. Demikian juga tentang penjelasan para ulama bahwa pada bulan Ramadan itu yang pasti
pahala ibadah kita dapat dilipat gandakan di hari puasa di bulan Ramadan. Karena apa? Di dalam ayat Al-Quran disebutkan ada namanya Lailatul Qadar ya. Kalau dapat Lailatul Qadar itu akan lipat-lipat ke alfi syahr, 1000 bulan. Dan kita anggap bahwa Lailatul Qadar itu selalu akan ada di setiap malam ya, sehingga kita bisa semangat. Yang kedua adalah bahwa istighfar ya, janji Allah bahwa istighfar, mohon ampunan pada Allah itu akan mudah dikabulkan. Kita punya banyak kesalahan, mau ingin tobat, beristighfar ya tentang apa yang kita lakukan sebelumnya. Di bulan Ramadan ini dijanjikan bahwa bahwa istighfar kita akan mudah, permohonan ampunan kita pada Allah akan mudah dikabulkan. Bahkan ya sebesar apapun kesalahan kita, Allah itu Maha Pengampun. Jangan takut. Mulai astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, beristighfar dan tobat, tidak melakukan lagi, itu akan mudah diterima oleh Allah. Lebih-lebih ya kapan saja diterima ya, tapi ketika bulan Ramadan itu akan lebih mudah diterima. Karena di bulan Ramadan ini pahala akan ada di mana-mana, bahkan kita pun tidur pun dianggap sebagai ibadah, punya nilai ibadah. Tidur itu lebih baik daripada ganggu orang ya kan, ganggu orang. Nah kalau tidur tidak ganggu orang berarti akan lebih baik dan akan mendapatkan pahala. Jadi di bulan Ramadan ini dengan janji-janji Allah yang tersebut tadi, maka Ramadan ini adalah sebuah bulan yang kita selalu lakukan tiap tahun gitu ya, berulang-ulang. Tapi kita mulai pada tahun ini, biarkan yang lampau semoga Allah menerima. Pada bulan Ramadan tahun ini kita berkomitmen bismillah ya, untuk melakukan dan menganggap bahwa Ramadan itu seperti candra di muka, kawah candra di muka, tempat penggemblengan seperti Akmil yang ada di mana? Di Magelang untuk retreat ya kan. Jadi Ramadan menjadi tempat dan periode atau waktu penggemblengan ya. Lah kan banyak tempat bisa di Jakarta, tapi itu di Akmil mana? Sono di Magelang ya kan. Waktunya pun dipilih waktu tertentu. Demikian juga Ramadan kita anggap sebagai tempat madrasah. Demikian juga waktu yang tepat untuk apa? Untuk menjadikan latihan menggembleng diri, meningkatkan kompetensi keimanan kita dan spiritual kita ya, meningkatkan, memperbanyak ibadah, berpuasa sepanjang hari ya, kemudian kita melakukan tarawih ya, yang sholat, di mana sholat itu pun diharapkan memberikan manfaat yang besar pada kita. Kita baca Quran, usahakan tiap hari dan banyak kali ya, banyak kali. Ada nanti yang di musola sini silakan, biasanya itu bapak-bapak ya. Kalau remaja-remaja mau, ibu-ibu silakan remajanya dikirim ke sini untuk bisa ngaji tadarus biasanya ya, silakan. Ya kan Pak Das, bisa kan? Ya, dan Pak Basuni, betul kan? Ada ada tadarus malam ya, biasa. Kemudian ibu-ibu juga ada tadarus setelah subuh ya. Sudah dimulai tadi pagi kalau nggak salah ya. Nah, kemudian bagi kawan-kawan yang masih masuk kantor, tetap mengerjakan kewajiban kantor sebagaimana biasa, tapi menyempatkan diri terus untuk lebih khusyuk mengingat Allah dan dibarengi pekerjaan-pekerjaan itu dengan niat yang tulus untuk ibadah. Ketika waktu istirahat, memanfaatkan betul untuk sholat berjamaah di kantor masing-masing tempat kerja, dengan tetap komitmen, tetap menjalankan tugas dengan baik ya, tanpa mengurangi ya, tanpa mengurangi yang mengganggu kewajiban kita di kantor, karena itu adalah juga kewajiban, dan kewajiban itu adalah merupakan ibadah. Ketika kita melakukan, kita campur ibadah kita untuk sosial dan kewajiban untuk menjalankan kerjaan kantor ya. Demikian juga kita tambah dengan niat yang tulus, kita manfaatkan waktunya dengan baik ya.
di kantor dengan kalau tidak terlalu banyak bicara ya, as-sumtu hikmah. Kalau ada waktu luang bisa dengan membaca membaca Al-Qur'an, ataupun di saat-saat setelah sholat masih bisa untuk menghafalkan ayat-ayat yang dihafal. Pulang kantor pun memanfaatkan istighfar dan sebagainya. Ini karena kita menganggap bahwa Ramadan adalah adalah madrasah ya, dan kawah candi di muka, di mana kita harus betul-betul melakukan itu semuanya agar la'allakum tattaqun tadi, untuk supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan janji-janji Allah yang namanya orang bertakwa, orang yang bertakwa itu akan mendapatkan jannah. Jannah itu apa? Surga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa inna lil muttaqina la husnu ma'ab. Hanya orang-orang yang bertakwa yang memiliki akhir ya dari kehidupan nanti yang baik. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Nah, ini jelas ini bahwa orang-orang yang takwa itu akan memperoleh jannat naim, surga yang naim, yang nikmat ya. Maka Al-Qur'an kalau kita lihat seumpamanya ini Al-Qur'an implikasi ada 2 ayat yang mengaitkan implikasi antara takwa dengan apa yang semestinya kita lakukan setelah menjadi orang takwa. Nah, kita baca coba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'araduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu. Jadi kita ini harus segera menuju ampunan pada Allah. Lebih-lebih di hari Ramadan ini. Dan surga luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, al-muttaqin. Nah, siapa orang al-muttaqin itu? Ini implikasinya. Setelah kita keluar dari pusat penggemblengan tadi, nanti di hari raya dan setelah itu hari-hari setelah itu apa yang harus dilakukan? Kata Al-Qur'an, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang muttaqin ya, yang bertakwa, hasil daripada penempahan dan penggemblengan di selama bulan Ramadan untuk apa kemudian? Yaitu orang-orang yang selalu berinfak. Nantinya kita akan menjadi orang yang dermawan ya. Ini adalah sebagian daripada implikasi ya. Sebagian dari implikasi ketika kita menjalankan semua hal-hal ya, penggemblengan untuk menjadi takwa. Ketika menjadi takwa, indikatornya apa? Setelah puasa nanti, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yaitu orang-orang yang menjadi orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Kalau orang lapang banyak duit, infak itu mudah. Tapi bayangkan yang lebih hebat lagi adalah berinfak ketika dalam kesulitan, dalam keadaan sempit. Kemudian orang-orang yang mengendalikan kemurkaan, artinya tidak mudah ketika kita sudah keluar dari puasa nanti ya, sebagai muttaqin itu tidak mudah marah ya. Dan orang-orang yang memaafkan, kita akhirnya menjadi wal 'afina 'anil nas, mudah memaafkan ya, saudara-saudara kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ketika itu kita dianggap sebagai orang-orang yang berihsan, menjadi orang-orang yang menjalankan berbagai kebajikan. Itu adalah implikasi daripada kita sepanjang puasa nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini yang dapat saya sampaikan dan nanti akan dilanjutkan oleh penceramah-penceramah lain ya. Dan kita akhiri dengan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.